Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun via Google Meet. Ya, karena memang di masa COVID-19 seperti saat ini kita tidak bisa belajar langsung bertatap muka sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Meskipun demikian, kita harus tetap semangat, jaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Iya, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin untuk membaca doa. Pimpinan berdoa Bapak tunjuk Agus, silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, malah kita membaca doa. Selesai beri salam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus atas pimpinan doanya. Kita lanjut ya untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut, kalian isi daftar hadir terlebih dahulu. Ini ada di chat daftar hadirnya. Nanti kalian isi daftar hadirnya bahwa kalian hadir dalam pembelajaran hari ini. Bahwa kalian hadir pada pembelajaran hari ini. Itu ya, di chat. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Untuk pembelajaran hari ini materinya yaitu mengenai media promosi pemasaran. Di mana tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama memahami media promosi pemasaran, yang kedua menerapkan media promosi untuk pemasaran dengan baik sesuai kebutuhan, dan yang ketiga membuat media promosi untuk pemasaran yang kreatif dan menarik. Jadi seperti itu ya tujuan dari pembelajaran hari ini. Iya, Pak. Pembelajaran hari ini yaitu mengenai media promosi pemasaran. Di dalam media promosi pemasaran ada istilah promosi. Menurut kalian, apa itu promosi? Oke, Dede, menawarkan. Ada lagi? Memperkenalkan, Pak. Tia, oke, memperkenalkan. Ada lagi? Menginformasikan, Pak. Menginformasikan, bagus. Ada lagi mungkin dari yang lain? Mengiklankan, Pak. Oh iya, mengiklankan ya, Agus ya, mengiklankan ya. Good ya, apa yang kalian sampaikan tadi luar biasa. Betul ya tadi bahwa promosi itu menawarkan, mengiklankan, menginformasikan, ataupun memperkenalkan kepada masyarakat agar produk kita, karena pemasaran itu kaitannya dengan produk yang dijual, agar produk kita dikenal masyarakat. Jadi seperti itu ya kira-kira untuk istilah promosi. Tetapi kalau secara istilah, promosi itu adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau suatu unit usaha dalam masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus memengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk
tersebut. Baik Dede, silakan coba ulangi apa yang Bapak sampaikan tadi. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antara seseorang atau suatu unit usaha dalam masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Oke, bagus Dede ya. Terima kasih Dede sudah menyebutkan kembali pengertian dari promosi. Jadi itu ya pengertian dari promosi. Selanjutnya, promosi itu memiliki beberapa tujuan. Coba Santi, menurut kamu tujuan promosi itu kira-kira apa? Agar dikenal masyarakat, Pak. Agar dikenal masyarakat. Ada lagi mungkin dari yang lain? Agar barang yang dipromosikan laku, Pak. Agar barang yang dipromosikan laku. Oke, ada yang lain lagi? Agar semua orang tahu, Pak. Agar semua orang tahu. Oke, bagus ya jawabannya, luar biasa. Betul, pada dasarnya betul. Tapi kalau di sini ya, tujuan promosi itu ada 5. Yang pertama, menyebarluaskan informasi suatu produk kepada masyarakat atau calon konsumen potensial. Tadi ya yang kalian sebutkan betul bahwa agar diketahui oleh orang banyak, agar orang pada mengetahui produk kita. Jadi ini salah satu tujuan promosi. Yang kedua, menjangkau dan mendapatkan konsumen baru serta menjaga loyalitas mereka. Yang ketiga, membantu menginformasikan keunggulan dan pembeda produk yang dimiliki dibandingkan dengan produk pesaing. Yang keempat, menciptakan citra suatu produk di mata konsumen sesuai keinginan perusahaan. Dan yang kelima, memengaruhi pendapat dan perilaku konsumen terhadap produk. Jadi itu tujuan dari promosi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Iya, silakan Nisa, apa pertanyaannya? Saya mau tanya, calon konsumen potensial maksudnya itu apa, Pak? Calon konsumen potensial. Oke, bagus. Pertanyaannya luar biasa. Nah, kira-kira ada yang jawab di sini? Ada yang bisa menjelaskan kepada Nisa mengenai calon konsumen potensial? Silakan. Saya, Pak. Tia, oke, Tia silakan. Calon konsumen potensial itu adalah calon pembeli yang sangat mungkin untuk membeli. Calon konsumen potensial itu calon pembeli yang sangat mungkin untuk membeli. Jadi ada kemungkinan jadi pelanggan kita ya. Jadi seperti itu, sangat-sangat mungkin. Oke, terima kasih Tia atas jawabannya. Bagaimana Nisa, sudah paham apa yang disampaikan tadi oleh Tia mengenai calon konsumen potensial? Iya, Pak, paham. Oke, kita lanjut ya sekarang kalau sudah paham. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis promosi. Ada 3, yaitu promosi secara langsung. Yang kedua, promosi melalui media offline. Yang ketiga, promosi melalui media online. Oke, kira-kira bisa nggak kalian mencontohkan promosi secara langsung? Di mana promosi secara langsung itu promosi yang langsung mendatangi calon konsumen ataupun calon pelanggan. Itu, Pak. Ya, Promosi silakan. langsung maksudnya promosi dengan mendatangi langsung calon pelanggan, Ya. seperti tukang panci yang demo masak di depan ibu-ibu, Pak. Oh iya, ada demo masak itu ya, yang langsung mendatangi pelanggan. Terus berdemo, ujung-ujungnya menawarkan produknya agar dibeli. Bagus ya Tia, jawabannya luar biasa. Ada lagi mungkin jawaban dari yang lain? Saya, Pak. Promosi langsung itu contohnya buka seperti warung di acara-acara seperti konser musik.
Oh iya, paham Bapak. Jadi buka seperti warung. Kalau misalnya bahasa kerennya buka stand katanya ya, buka stand. Jadi buka stand di tempat-tempat acara yang ramai sehingga nanti banyak pelanggan potensial tadi ya, calon konsumen potensial yang melihat gitu ya, yang melihat produk kita yang ditawarkan. Oke, good ya jawabannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai media promosi offline, gitu ya. Media promosi offline ada 3. Yang pertama, media promosi ruang terbuka. Ini contohnya ada baliho, ada billboard, ada banner, ada spanduk, ada katalog. Ya, katalog ini seperti buku ya, tapi berupa isinya itu nanti informasi mengenai produk kita, mulai dari spesifikasi gitu ya, bahkan mungkin ada harganya juga. Terus ada buklet ya, flyer, kartu nama. Kartu nama ini biasanya kartu yang berisikan informasi nama kita, tapi di sana mencantumkan produk kita ataupun perusahaan kita, sehingga nanti orang-orang ketika mau membeli produk kita bisa menghubungi kita gitu. Ada brosur juga, ada poster. Selanjutnya, yang kedua untuk media promosi offline, ada media promosi produk alternatif. Jadi, media promosi produk alternatif itu menggunakan media alternatif berupa barang-barang ataupun alat-alat rumah tangga sebagai media promosinya. Seperti misalnya gelas, nanti dilabeli dengan produk kita. Kalau misalkan di sini ada gelas namanya Fuji Film. Fuji Film ini produk itu ya, produk foto ya. Ada juga gelas yang di sini yang namanya Everready gitu ya. Nah, Everready ini produk baterai. Ada juga payung di sini contohnya, di mana di sana tercetak logo BCA di sana. Artinya BCA yang melakukan promosi. Gitu ya. Bisa dipahami ya sampai di sini? Ya, bisa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah media promosi offline bentuk lainnya. Jadi media promosi offline itu ada yang bentuk lainnya apa saja? Yang pertama, promosi dari mulut ke mulut. Artinya biasanya kalau dari mulut ke mulut itu biasanya ada pembeli yang sudah mencoba produk kita gitu ya, atau sudah membeli produk kita bagus, nanti orang tersebut menawarkan kepada calon pelanggan lain, sehingga nanti dari mulut ke mulut terus diinformasikan, terus membeli, informasi lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan promosi dari mulut ke mulut. Yang kedua ada tester atau sampel, yaitu dengan membagikan sampel produk kita kepada orang lain untuk mencoba produk kita gitu. Sehingga ketika mencoba, kalau misalnya produk kita bagus gitu ya, menurut pelanggan, nanti pelanggan tersebut ataupun calon pelanggan tersebut akan membeli produk kita. Yang selanjutnya ada surat penawaran. Biasanya ini langsung ya, kalau ini langsung direct gitu ya. Jadi promosi langsung kepada orang yang dituju. Biasanya melalui email bisa sekarang gitu ya, atau melalui pos juga bisa. Yang selanjutnya ada telemarketing. Telemarketing ini menawarkan produk dengan cara menelepon calon konsumen gitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya iklan media cetak, iklan media elektronik. Itu media promosi offline. Selanjutnya ada media promosi online gitu ya, ada media promosi online. Nah, untuk media promosi online ini yang pertama ada media sosial. Jadi, media sosial ini sebelumnya kita gunakan sebagai media untuk berhubungan dengan teman kan. Tapi
media sosial ini juga bisa kita gunakan sebagai media promosi secara online. Untuk Facebook ini bahkan ada fitur lah gitu ya, ada menu, ada fitur gitu ya. Untuk bisnisnya, Instagram juga bisa kita gunakan untuk beriklan, LinkedIn juga sama, Pinterest juga sama, Twitter juga sama. Gitu ya, media sosial. Jadi bisa kita, kalau misalkan kalian lihat mungkin bagi kalian yang pengguna Instagram, di Instagram juga banyak artis-artis yang beriklan. Ya, artis-artis Instagram yang beriklan produk yang mereka tawarkan, banyak kan gitu ya. Seperti misalnya kalau Bapak mengikuti itu ada Anang Asanti. Anang Asanti itu punya produk kecantikan kalau nggak salah gitu ya. Produk kecantikan. Bisa mereka membuat produk kecantikannya sendiri dan mengiklankannya di Instagram gitu ya. Bisa juga beriklan di Facebook, bisa juga di Twitter. Jadi seperti itu ya. Itu media sosial. Selanjutnya ada SEO Google. SEO Google ini mesin pencari ya. Caranya sebenarnya SEO Google ini bagaimana caranya agar iklan kita ketika dicari di mesin pencari, ketika iklan kita dicari di mesin pencari, bagaimana caranya supaya muncul paling atas. Jadi itu. Nah, itu memang ada cara-caranya. Cara-caranya dengan membuat informasi-informasi tentang produk kita sedetail mungkin, selengkap mungkin gitu. Dan informasi mengenai produk kita itu sebanyak mungkin informasinya. Misalkan rumah makan, maka kata-kata rumah makan ini usahakan di dalam iklan produk kita banyak gitu ya, kata-kata rumah makan ini, deskripsi tentang rumah makan ini gitu. Ada juga dengan cara sering membuka iklan kita, sering banyak yang membuka, maka iklan produk kita akan ada di urutan paling atas daftar pencarian di SEO Google atau di Google gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada blog dan website. Blog dan website ini mungkin kalau itu seperti Facebook ataupun seperti Facebook ya, seperti Facebook. Cuman kalau Facebook kan media sosial. Kalau blog dan website biasanya informasinya tentang perusahaan gitu ya, informasinya tentang perusahaan. Ada juga blog pribadi, biasanya informasinya mengenai artikel-artikel yang harus kita muat, yang akan kita muat, yang sudah kita muat gitu ya. Kayak itu blog dan website. Yang selanjutnya ada media promosi offline lainnya yaitu marketplace. Marketplace itu pasar internet ya, pasar di internet. Jadi marketplace ini pasar di internet yang menginformasikan mengenai barang-barang yang dijual. Di sana banyak penjualnya. Seperti pasar saja. Pasar itu kan banyak penjualnya. Di sana juga walaupun kita masuknya memang ke Bukalapak, di sana banyak penjualnya. Bukan hanya Bukalapak, tapi banyak penjualnya gitu ya. Karena memang pasar gitu. Gitu ya. Kayak misalnya pasar saja gitu ya. Pasar itu pasti banyak penjual. Orangnya terdiri dari banyak orang gitu penjualnya. Ada di sini marketplace itu yang terkenal di Indonesia gitu ya, ada Blibli, ada Bukalapak, ada Elevenia, ada Lazada, ada Shopee, ada satu lagi Tokopedia ya. Walaupun mungkin ada kalau yang lain juga ada Amazon gitu ya. Terus ada Alibaba katanya gitu ya. Jadi banyaklah marketplace yang sekarang istilahnya sudah menjadi kebutuhan masyarakat gitu ya. Oke, yang selanjutnya media promosi online yang lainnya YouTube ya. YouTube itu memang sebenarnya merupakan situs ya, berbagai video, tapi bisa digunakan sebagai media promosi secara online. Oke, udah Neng. Cara kerjanya yaitu dengan cara kita
membuat video iklan gitu ya, dan bisa menguploadnya, ataupun kita juga bisa menggunakan fitur iklan yang ada di YouTube. Meskipun memang kalau fitur iklan ini berbayar gitu ya. Kalau yang secara gratis mungkin upload saja, nanti istilahnya itu nanti ada yang menonton gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beriklan di YouTube, ya caranya dengan membuat video semenarik mungkin, sebagus mungkin gitu ya, baru nanti bisa ditonton oleh masyarakat ataupun oleh penonton YouTube. Jadi seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak, sudah. Oke, cukup ya. Kalau misalkan cukup, sekarang kalian lihat di Google Classroom ya, yang sudah Bapak posting ataupun sudah Bapak kirim di Google Classroom. Di sana sebenarnya ada bahan ajar juga, di mana bahan ajar itu memuat informasi ataupun memuat materi pembelajaran hari ini semuanya gitu ya, secara lengkap, secara mendetail. Kalian bisa baca, kalian bisa buka-buka, bisa baca-baca untuk referensi ataupun untuk nanti pada saat evaluasi ataupun ulangan nanti, sebagai bahan ya, sebagai bahan. Jadi sebagai bahan untuk evaluasi ataupun ulangan nanti. Ada yang kedua, itu ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu di sana merupakan media yang Bapak tadi share, atau slide lah, slide yang Bapak tadi share ke kalian ya. Mulai dari promosi itu apa, jenis-jenis promosi, terus ada media promosi online, ada media promosi offline. Yang selanjutnya ada LKPD. Nah, ini LKPD yang harus kalian kerjakan gitu ya. Jadi LKPD ini di sini kita buka ya. Ya, ini LKPD-nya. Kalian bisa buka gitu ya. Nah, tugasnya adalah mengamati media promosi untuk pemasaran, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalian amati ketiga media ini gitu ya. Setelah itu kalian cari ataupun cari tahu kelebihan dan kekurangan dari ketiga media promosi tersebut. Media itu ya, medianya adalah Facebook, Instagram, dan YouTube. Setelah tahu kekurangan dan kelebihan dari ketiga media tersebut dalam berpromosi, ya, kalian simpulkan kira-kira menurut kalian media mana yang lebih baik untuk dijadikan sebagai media promosi pemasaran. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, kalau bisa ya, berarti sekarang kalian kerjakan tugasnya. Bapak kasih waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Siap? Ya. Oke, silakan kerjakan dan selamat mengerjakan. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Pak. Sudah, oke. Sekarang kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, berarti sekarang kalian presentasikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, nanti Bapak tunjuk satu-satu ya untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Oke, Bapak tunjuk mulai dari Dede ya. Ya, Pak. Silahkan presentasikan tugasnya mengenai kekurangan dan kelebihan dari Facebook. Silahkan Dede untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Marhedi. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan Facebook untuk media promosi. Oke, silakan. Kelebihan Facebook. Pertama, Facebook memiliki fanpage untuk bisnis.
Oke. Terus? Kedua, kualitas gambar yang dikirim tidak berubah. Ketiga, dapat mengulas produk yang lebar. Dan keempat, durasi video iklan bisa panjang. Oke. Itu Untuk kalau kekurangan Facebook, ya. yang pertama, promosi penjualan terbatas pada penggunaan Facebook saja. Kedua, tidak fitur pencarian konten. Ketiga, posting tepat atau sertifikat postingan lain. Demikian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dede, terima kasih Dede sudah mempresentasikan hasil pengamatannya. Yang Bapak tangkap memang tadi yang pertama Facebook itu kelebihannya ya, kelebihannya itu yang Bapak tangkap tadi kelebihannya adanya fitur untuk bisnis ya, adanya fitur untuk bisnis. Kalau kelemahannya tadi memang di Facebook itu tidak ada mesin pencarian. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua selanjutnya Bapak tunjuk Nisa, silahkan untuk menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari media Instagram. Silahkan Anissa. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan Instagram sebagai media promosi. Kelebihan Instagram. Pertama, mudah penggunaannya karena hanya dengan smartphone kita bisa langsung berpromosi. Oke. Kedua, banyak pengguna sehingga kita bisa berpromosi kepada banyak calon konsumen. Oke, lanjut. Ketiga, media utama foto dan video sehingga kualitas foto sangat bagus. Keempat, terkoneksi dengan media sosial lain sehingga cakupnya lebih luas. Kelima, gratis. Kekurangan Instagram. Satu, harus rajin update karena timeline-nya berjalan cepat. Dua, banyak spam. Tiga, transaksi kurang praktis. Oke, good Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Nisa. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa presentasinya yang tadi sudah disampaikan oleh Nisa. Kita lanjut ke yang ketiga ya. Baik, selanjutnya Bapak tunjuk Tia untuk mempresentasikan kelebihan ataupun kelebihan dan kekurangan dari media YouTube sebagai media promosi untuk pemasaran. Silakan Tia mempresentasikan kelebihan dan kekurangan dari YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martiana Wijayanti. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan YouTube sebagai media promosi. Kelebihan YouTube. Pertama, video promosi biasanya lebih bisa merangsang banyak orang. Kedua, video promosi lebih komunikatif. Ketiga, video promosi biasanya dapat menjadikan usaha kita lebih terkesan profesional. Kekurangan YouTube. Pertama, pembuatan video biasanya membutuhkan waktu banyak. Kedua, iklan video yang banyak di-skip. Ketiga, membutuhkan koneksi internet yang kuat karena file video biasanya besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi betul ya, memang untuk YouTube itu, karena kan YouTube ini merupakan media berbagi video ya. Jadi ketika kita memasang iklan video, kesannya itu gitu ya, kesannya bahwa perusahaan kita itu profesional gitu ya. Good ya, benar jawaban dari Tia. Memang lebih menarik juga kalau iklannya berupa video, karena kan kita tinggal lihat saja, tidak harus baca gitu ya, tidak harus cari, tinggal lihat saja gitu ya iklannya. Kalau video hanya saja memang kalau kita iklan video biasanya gitu ya, editing itu membutuhkan waktu gitu ya. Yang kedua juga ternyata ketika videonya sudah bisa tampil, tadi kata Tia katanya di skip gitu.
video iklan kita, jadi nggak ditonton sama sekali justru gitu ya. Dan yang ketiga tadi memang membutuhkan internet yang bagus dan kuota yang banyak gitu, berarti jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Baik anak-anak, kira-kira apa yang sudah dijelaskan oleh Tia, oleh Anissa, oleh Dede tadi, menurut kalian dari ketiga media promosi tersebut, menurut kalian mana yang istilahnya akan kalian gunakan untuk berpromosi produk kalian gitu ya, untuk mempromosikan produk kalian? Kira-kira media yang mana? Menurut saya Facebook, Pak. Oke, Facebook. Menurut Santi Facebook. Kenapa Santi memilih Facebook sebagai media promosi untuk pemasarannya? Karena Facebook media sosial sudah populer di semua kalangan. Oke. Dan penggunaannya pun sangat banyak. Selain itu, berbagi gambar dan video sekaligus tergantung kebutuhan yang dibutuhkan. Oke ya. Oleh karena itu, menjadi media yang baik untuk digunakan sebagai media promosi untuk pemasaran. Oke, sudah. Oke. Ya, terima kasih Santi, luar biasa ya jawabannya. Jadi betul ya alasannya, memang ya, Facebook itu populer gitu ya. Meskipun demikian, tentu antara Santi dengan yang lainnya memiliki pandangan berbeda. Kira-kira ada yang setuju dengan pendapat Santi, atau mungkin ada yang menyanggah, atau mungkin ada yang menanggapi bahwa bukan media Facebook yang terbaik menurut kalian? Kira-kira ada siapa? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Menurut saya Instagram lebih baik dari ketiga media tersebut untuk melakukan promosi Oke, pemasaran. Instagram. Karena Kenapa? Instagram tampilannya bagus, mudah, dan posting gambar atau video dengan pilih filter yang banyak untuk berbagai video dan gratis. Oke, gue jawabannya ya. Instagram ya, Instagram. Oke, Instagram. Tadi jawabannya bahwa Instagram itu lebih bagus ya tampilannya. Kalau misalkan dibandingkan Facebook, memang lebih bagus tampilannya gitu ya. Terus Instagram juga lebih mudah dalam penggunaan. Iya, betul ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat iklan itu ya, iklan apa namanya, Exist kalau nggak salah ya, tinggal jepret posting gitu ya, atau istilahnya rekam video posting gitu ya. Begitu juga ketika kita ingin berpromosi, tinggal istilahnya mempromosikan produk kita diposting gitu ya. Terus biasanya Instagram itu tadi benar ada filter ya, filter yang bisa kita pilih untuk membuat video kita ataupun gambar kita terlihat lebih elegan, lebih profesional. Oke, good ya, terima kasih. Ada lagi? Cukup. Oke, cukup ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kalau misalkan cukup dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, menurut kalian apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Oke, Santi silahkan. Kalau saya setelah belajar mengenai media promosi pemasaran, Iya. saya lebih tahu mengenai media promosi, khususnya media promosi online, seperti marketplace, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Oke, terutama media, ya bisa lebih tahu tentang media promosi seperti media promosi online ya, ada marketplace tadi ya, ada Instagram. Oke, good, Santi, luar biasa jawabannya. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan apa yang kalian dapat selama pembelajaran hari ini? Sama Pak, saya juga setelah belajar media promosi pemasaran, saya lebih tahu mengenai media promosi serta kekurangan dan kelebihan promosi di media online. Oke, bagus ya jawabannya. Akhirnya kita lebih tahu mengenai kelebihan dan kekurangan berpromosi baik di media offline maupun di media online gitu ya. Terutama media online ya, tadi yang sudah kita bahas sama-sama kekurangan dan kelebihannya, sehingga ketika kita nanti istilahnya mau berpromosi, kita sudah tahu media yang mana yang akan kita
pilih gitu ya. Oke, anak-anak, jadi betul ya, pembelajaran hari ini memang seperti itu gitu ya. Karena memang pembelajaran hari ini mengenai media promosi pemasaran, maka kita akan lebih tahu mengenai hal itu. Dan sebenarnya harapannya ketika pembelajaran hari ini selesai, kalian juga bisa membuat media promosinya gitu ya. Kalian bisa membuat media promosi, baik media promosi online maupun media promosi offline gitu ya, secara kreatif gitu ya, secara kreatif. Jadi seperti itu. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sampai di sini, tetapi sebelum Bapak akhiri silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua. Ini pekerjaan ini ataupun tugas ini untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik. Tugasnya itu berupa tugas kelompok. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian gitu ya. Kalian buat bareng-bareng dengan teman kalian di rumah masing-masing. Setelah itu nanti kalian upload di Google Classroom gitu ya pada pertemuan berikutnya. Dan untuk tugasnya sendiri yaitu adalah membuat media promosi offline gitu ya. Apa media promosi offline-nya? Yaitu brosur, berupa brosur ya. Kalian buat semenarik mungkin gitu ya, sekreatif mungkin gitu ya, sehingga bisa menarik pelanggan. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Ya, Oke, kalau seperti itu kalian silakan kerjakan nanti ya. Tapi untuk pembagian kelompoknya sendiri, silakan kalian bagi sendiri ya. Bagi masing-masing silakan atur sendiri. Yang penting anggota kelompoknya ada 6 sampai 7 orang. Anggota kelompoknya terdiri dari 6 sampai 7 orang. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. 6 sampai 7 orang anggota kelompoknya. Oke, sampai di situ ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami anak-anak? Iya, Ya bisa Pak. Oke anak-anak, baik pembelajaran hari ini Bapak akhiri. Marilah kita sama-sama membacakan lafadz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.